Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali untuk kembali hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melanjutkan pembelajaran kita firman Tuhan yang kemarin saudara pernah kita juga dengar dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Tidak ada salahnya saudara kalau kita membaca ulang sekali lagi bagian ini, yaitu kisah tentang Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus. Saudara, mari kita membaca bagian ini ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua khotbah saya ini, saudara, berbicara tentang juga tetap Lewi yang mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Saudara, yang ketiga, mengapa Lewi mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bukan saja dia berjumpa dengan pribadi yang tepat dan benar, dan bukan hanya perjumpaan itu adalah sebuah anugerah, tetapi yang ketiga saudara, Lewi mengalami perubahan di dalam hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Yang ketiga, oleh karena dia bersedia untuk meninggalkan. Saudara, bersedia untuk meninggalkan. Saudara, di dalam ayat 14, saudara, dikatakan di dalam bagian ini, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudara, setelah mendengar ajakan dan panggilan Tuhan Yesus, Injil Lukas mencatat, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, Lewi berdiri dan meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus. Sudah ada 3 kata kerja yang kita bisa temukan di dalam bagian ini, yaitu berdiri, meninggalkan, dan mengikuti Yesus. Semua dikerjakan oleh Lewi, oleh Matius segera saat itu juga setelah dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Lewi saat itu juga langsung mau mengikut Yesus? Tidak menunggu nanti, tetapi langsung hari itu dia mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir Lewi bukan hanya sekali atau 2 kali mendengar tentang Yesus, tentang siapa Yesus, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus menyembuhkan dan lain sebagainya. Saudara, jika Yesus mau memanggil dia, mau menjumpai dia, mau menerima dia, bahkan mau mengajak dia untuk menjadi pengikutnya, saudara, itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar.
Orang lain menyingkirkan Lewi. Orang lain membenci Lewi, tidak mau dekat-dekat dengan Lewi, tidak mau bersahabat dengan Lewi, menolak Lewi. Tetapi Yesus, dia mau menerima dengan segala apa yang ada pada diri Lewi saat itu. Karena itu tidak heran saudaraku, jikalau Lewi rela meninggalkan semuanya, termasuk sumber nafkahnya, untuk mengikut Tuhan Yesus. Lewi rela meninggalkan cara hidup lamanya yang menyiksa rakyat, yang memperberat rakyat, yang menindas rakyat, yang penuh dengan tipu daya, tipu muslihat dan kelicikan. Dan selanjutnya dia mengikut Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Maukah kita berdiri kemudian meninggalkan yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan kemudian mengikut Tuhan Yesus dengan cara hidup yang baru? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak orang Kristen yang sulit sekali untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Banyak pemuda-pemuda Kristen yang mengaku diri Kristen, yang melayani Tuhan, yang aktif di dalam gereja, tetapi mereka tidak mau meninggalkan cara-cara hidup lama mereka. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ingin mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup, maka mau tidak mau, saudara dan saya harus bersedia dan rela untuk meninggalkan yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan kemudian mengikut Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara. Yang keempat, saudara, Lewi atau Matius mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang keempat, pertobatan Lewi. Bukannya sekedar pertobatan di mulut saja, tetapi pertobatan Lewi juga disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Saudara lihat di dalam ayat 15 dan 16. Rasa gembira, rasa sukacita, rasa syukur dinyatakan oleh Lewi dengan mengundang Yesus, dengan mengundang murid-murid, bahkan mengundang orang-orang pemungut-pemungut cukai, teman-temannya yang lain, untuk datang makan bersama-sama di rumah Lewi atau Matius. Saudara, Injil Lukas mencatat, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini satu perubahan, satu tindakan nyata, bukti daripada pertobatan dari Lewi dan Lewi atau Matius itu. Pertobatan Lewi dinyatakan lewat tindakan nyata dengan ucapan syukur. Karena dia menyadari kalau dia dijumpai dan berjumpa dengan Yesus. Bahkan Yesus dengan tulus mengajak untuk Matius, ikutlah aku. Itu adalah sebuah anugerah. Karena itu Lewi atau Matius membuktikan pertobatan ucapan syukurnya dengan satu tindakan yang nyata. Saudara, Lewi juga menunjukkan perubahan di dalam hidupnya. Dia tidak lagi menjadi pemungut cukai, tetapi dia menjadi pengikut Kristus. Dan bahkan saudara, dialah yang kemudian menulis Injil Matius. Ada satu perubahan di dalam kehidupan Lewi atau Matius ini setelah dia berjumpa dengan Yesus. Oh saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya yakin seperti inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yaitu satu perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang suka sekali, gemar sekali, punya hobi untuk apa? Untuk berbuat dosa. Tetapi setelah kita berjumpa dan dijumpai oleh Yesus, setelah kita dipilih dan dipanggil, ditemukan oleh Yesus, seharusnya hidup kita berubah. Kalau hari ini saudara merasakan bahwa diri saudara tidak ada perubahan sama sekali, saudara tetap sama
seperti yang dulu sebelum percaya Yesus. Karakter saudara tetap sama seperti yang dulu. Tingkah laku saudara tetap sama seperti yang dulu. Perbuatan-perbuatan dosa tetap saudara lakukan hari ini. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan menyerukan, mari kita bertobat, saudara. Dan saya percaya ketika kita bertobat dengan tulus, dengan sungguh, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Lewi atau Matius mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan kita pun sama. Hari ini Tuhan Yesus berkenan untuk menjumpai saudara. Tuhan Yesus berkenan untuk menyelamatkan saudara, memberikan anugerah keselamatan kepada saudara. Mari saudara, kita responi dengan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup khotbah saya ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, manusia tidak punya kekuatan untuk memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara. Tuhanlah yang menjumpai saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, kita respon ini dengan hidup lebih taat, lebih setia, hidup lebih sesuai lagi dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami. Kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah Engkau jumpai, yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau tebus. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau telah menemukan kami, Engkau telah memilih kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh hidup semakin sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan kami mau dan sanggup untuk membuktikan pertobatan kami dengan satu tindakan yang nyata. Perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami. Jikalau Engkau masih mendapati ada karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang lama yang seringkali muncul di dalam kehidupan kami, Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami, dan berikanlah kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus berjalan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.